kita akan belajar ya bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah. Melanjutkan bahasan tadi malam ya, kita sudah masuk ke ayat 19 dari surah Al-Balad. Tapi belum tuntas kita pelajari. Masih ada huruf-huruf yang belum tuntas kita baca dan pelajari. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf ba. Ya, maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Oke. Kemarin ba, saya izin zoom out dulu sedikit. Nah, kemarin ba berharokat dhammahnya sudah kita bahas. Insyaallah sekarang kita lanjutkan kembali dari huruf ba berharokat dhammah dibaca dengan vokal u. Dari bu langsung masuk ke huruf berikutnya. Langsung masuk ke mana? Langsung masuk ke huruf lam. Ashabul. Kenapa langsung masuk ke huruf lam? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam apa? Alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, dan di atas lamnya teman-teman sekalian terdapat tanda apa? Terdapat tanda sukun, terdapat tanda petik seperti ini. Nah, ini namanya tanda sukun. Ya. Nah, ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda sukun, maka itu disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Oke, ya. Ada yang sebut juga izhar qamari, ada yang sebut juga al-qamariyah, boleh teman-teman sekalian. Ya. Oke. Selanjutnya ashabul. Nah, selanjutnya kalau misal ada satu lagi, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah itu keadaannya seperti ini. Teman-teman mendapati bentuk seperti alif dan lam yang mereka sama-sama juga saling bersandingan. Namun kalau untuk alif lam syamsiyah, dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi di atasnya ada tanda tasydid di atas lamnya atau di setelah lamnya. Nah, itu adalah alif lam syamsiyah. Ya, cara bacanya sama. Cara bacanya dari huruf sebelum alif lam syamsiyah yaitu bi. Di sini contohnya langsung masuk ke huruf yang ada tanda syamsiyahnya. Bias. Jadi si alif lamnya tidak dibaca. Gitu. Ya. Saya tadi lupa ngasih tahu teman-teman, nanti di akhir akan ada dua orang seperti biasa untuk talaki. Nama akun pertamanya Umi Titi, yang kedua Bunda Ana Hasanah. Pastikan dua akun tersebut tidak keluar dari antrian, ya. Oke. Lanjut. Ashabul. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kalau ini bentuknya ada alif dan lam yang saling bersandingan, tapi dia bukan tanda tasydid, tanda dia adalah sukun. Berarti itu alif lam qamariyah. Oke. Cara bacanya langsung masuk ke tanda qamariyahnya. Maka dari bu langsung masuk ke huruf lamnya. Ashabul. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya berarti kita akan membahas huruf apa berikutnya? Yaitu huruf berikutnya adalah huruf lam. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf la, karena di huruf hijaiyah nggak ada tuh yang namanya huruf la. Ini namanya lam. Huruf lam ini, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Teman-teman sekalian? Ada? Ada yang masih menganggap teman-teman huruf lam itu dilafalkan plek ketiplek seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu sama teman-teman sekalian. Kenapa? Yuk kita bahas. Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai semua karena Allah, perhatikan baik-baik. Apabila teman-teman ya melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, di sini ya. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, izin ya, nih. Apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, hanya menyentuhkan bagian ujung lidah yang ini nih, betul-betul hanya ujung lidah ke langit-langit di atasnya. Contohnya begini. Al.
al. Nah, yang disentuhkan hanya betul-betul bagian ujung akhir lidahnya saja, maka itu kurang sempurna ya. Hanya ujung akhir lidahnya banget. Contoh lagi, al, 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 al. Jadi huruf lam itu ternyata kalau L teman-teman seperti itu, lalu diserupakan lam hijaiyahnya dengan L yang hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, maka huruf lam hijaiyah tidak dilafalkan seperti itu. Lantas, seperti apa huruf lam hijaiyah ini dilafalkan? Teman-teman ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar huruf lam tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Oke, lantas seperti apa huruf lam dilafalkan? Oke, perhatikan baik-baik. Teman-teman, kita perhatikan. Ini ada bagian samping lidah. Ya, nih. Samping lidah tuh bagian ini nih. Bagian dari belakang sini sampai ke bagian agak ke depan di sini, ini namanya hafatul lisan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafatul lisan, dari samping lidah. Namun, bukan seluruh samping lidah, bukan dari samping lidah belakang menuju depan. Tapi lam itu dilafalkan dari tepi lidah atau sisi lidah atau samping lidah bagian depan. Yang kiri, begitupun dengan yang kanan di sana, ya, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah ke sini. Jadi kalau kita lihat dari angle dari atas seperti ini, dari tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, disentuhkan di langit-langit bagian depan. Maka penampakan pelafalan huruf lam itu seperti ini. Al. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Al. 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 Alla. Bukan al. Jadi bukan hanya sekedar ujung akhir lidah saja, tapi walamu adna halimun tahaha. Alladzina kafaru walladzina bil haqqi, bukan bil. Bukan hanya sekedar ujung akhir lidah saja. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita baca bukan dibaca begini. Ashabul, bukan bul tapi bul. Bedakan antara bunyi a dengan l. Ya, bukan bul tapi bul. Nah, gitu ya. Jadi harus dicek dulu, belum tentu lam hijaiyah itu plek ketiplek seperti L alfabet atau L sehari-hari kita. Harus disesuaikan dengan kaidah bacanya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita fokus terhadap huruf lam. Udah, kita tahu bagaimana dia dilafalkan. Sekarang kita lihat ya, dia dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati. Maka teman-teman di sini boleh sebut lam sukun atau lam mati. Boleh, mangga, silahkan ya. Nah, ada dua kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam sukun. Ya, ada dua kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Oke, sebelum ke sana, kita lihat dari buku saya, ya. Nah, kita cari huruf lam sukun. Ini nanti ada di buku kita. Lam harokat, lam tasydid, lam sukun dibahas semuanya di sini. Ya, insya Allah di buku kita yang sedang kita upayakan buat teman-teman. Spesial. Cuman belum launching. Launchingnya nanti kabarnya cuman ada di grup saja. Ya, bentar, di mana huruf lamnya? Nah, kita bukan cari lam bertasydid, kita cari lam bersukun. Nah, nanti ada latihannya. Al, il, ul, alna, ilna, ulna. Kesalahannya sering kali terjadi pada huruf lam. Ya, tuh, tadi sudah kita bahas ya, dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet sudah kita bahas. Yang kedua, seringkali ketika lam sukun dibaca memantulkan suara. Nah, apa? Memantulkan suara. Nah, maaf ini agak putus-putus ya. Contoh, nih, misalnya kita ambil dulu dari contoh di buku kita. Di sini ada kalimat falyatanafasi. Banyak orang melafalkan lam sukunnya falyatanafasi. Falyatanafasi. Atau yang bawah lil usra, lil. Nah, jadi jangan sampai apa? Seringkali dibaca memantulkan suara. Nah, kita praktekkan dalam ayat. Maka di sini jangan sampai ashabul ma. Nah, jangan sampai ada bule-bulenya.
Nah, kita tulis berarti jangan sampai memantul. Kenapa Bang huruf lam sukun tidak boleh memantul? Karena huruf lam tidak punya sifat yang namanya qalqalah. Yang punya sifat qalqalah ada berapa? Yang punya sifat qalqalah kan cuma 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko, bukan baju di mall. Kalau baju di mall, mim, al, lam, mall, dia tidak boleh memantul karena bajunya di mall. Di toko, bukan di mall. Ya. Oke, paham ya? Nah, kembali lagi. Jadi jangan sampai memantul. Bang, taunya dia memantul tuh dari mana? Ada di ujung pelafalan lam sukun ada bunyi vokal EU. Nah, EU ini kalau di Sunda tuh E. Sekali lagi, jadi jangan sampai ashabul lama. Bulama. Nah, jangan ada le-nya. Sekarang pertanyaannya, Bang, kenapa huruf lam itu saya nggak niat untuk mantul, tapi secara alamiah saja, kenapa tiba-tiba ada bunyi memantul? Kita akan coba izin contohkan. Teman-teman lihat apa yang terjadi pada pelafalan lam sukunnya. Kenapa dia bisa memantul? Teman-teman silahkan dicek. Ya, sebentar. Silahkan teman-teman cek. Ya. Oke, nih perhatikan. Ashabul lama, bulama, 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 bulama. Ashabul lama. Kenapa tuh ada bunyi le di sana? Teman-teman lihat, karena makhraj huruf lamnya dia keburu turun duluan, sedangkan huruf berikutnya dia tidak dilafalkan, sehingga ada le-nya di sana. Lagi perhatikan. Bentar ya. Oke, perhatikan. Ashabul lama. Lama. Maka bagaimana agar menghindari dia tidak memantul? Tuntaskan makhraj huruf lamnya. Ketika makhraj lam lidahnya dia turun, langsung maknya keluar. Ya, contoh. Ashabul ma. Tuh, nggak akan ada pantulan. Bulma, bukan bulma. Jadi tuntaskan satu-satu. Lam tuntaskan, ketika lam sudah selesai, makhraj lidahnya turun, maknya masuk, huruf berikutnya masuk. Ya, oke. Kalau kita pengen latihan biar dia gak mantul, kita pakai buku kita ya. Buku saya sendiri nih, insya Allah. Nih, yuk kita cek. Ya, bacaan jangan sampai memantul. Bareng-bareng ya. Yalbasu, yalbasu. Amhilhum, amhilhum. Gulban, gulban. Fokus terhadap huruf yang diwarnain, yaitu huruf lam sukun yang warna merah. Zulzilati, zulzilati. Lil musallina, lil musallina. Yaj'al falyatanafasi. Bisa? Nah, itu kesalahan yang sering kali terjadi ketika lam sukun adalah memantul. Jangan sampai memantul. Bisa? Sip. Selanjutnya, kesalahan berikutnya, jangan sampai lam sukun dilafalkan apa? Jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Jangan sampai terputus suaranya. Contohnya seperti apa? Nih, perhatikan. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh yang ini lagi ya. Perhatikan. Antara bunyi lam sukun dengan huruf berikutnya, jangan sampai begini. Fal yatanafasi. Biasanya lam sukun ini terputus dengan huruf berikutnya karena bacaan tempo kita lambat. Ya, ada yang dia baca ngajinya tuh dia dengan tempo yang lambat. Boleh, tapi jangan sampai hak dan mustahak hurufnya itu tidak tertunaikan. Contoh nih, jangan sampai begini. Fawailul lil musallin. Jangan alnya terputus dengan mu, walaupun dengan alasan apapun. Kan bang temponya lambat, nafas saya capek. Iya, makanya tetap disesuaikan. Ya, tetap disesuaikan. Jangan sampai lil mu, enggak, tapi lil mu. Lam kenapa nggak boleh putus suaranya? Nih, kita tulis dulu di sini ya. Jadi huruf lam sukun jangan sampai terputus suaranya. Nah,
Kenapa huruf lam suka terputus suaranya ketika sukun? Karena teman-teman bacanya biasanya temponya lambat. Kalau temponya lambat boleh, tapi jangan terputus. Karena huruf lam nggak punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah artinya adalah tertahan suara. Lam dari segi suara sifatnya adalah tawasud, teman-teman. Tawasutu. Apa itu tawasud? Artinya adalah sedikit mengalir suaranya. Maka bukan dibaca begini. Ashabul ma. L-nya nggak boleh terputus, tapi ashabul ma. L-nya terus jalan walaupun sedikit. Ya, karena dia punya sifat namanya tawassutu, teman-teman, mengalir sedikit suaranya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sip, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi, jadi jangan sampai terputus dan memantul suaranya. Kita praktekin lagi dalam buku kita. Yuk. Jadi jangan sampai lil musallina, tapi lil musallina. Yang bawahnya jangan sampai terputus. Zul zilati, tapi zul zilati. Kita contohkan juga yang salahnya biar teman-teman oh itu gak boleh gitu. Contoh yang keliru. Faqul tu, tidak, tapi faqul tu. Nah, dia terus mengalir sedikit. Satu lagi. Yang salah, la tulhikum. Keliru, tapi yang betul. La tulhikum. Bukunya sudah jadi atau belum? Belum, ya. Pengen dapat informasi bukunya, masuk ke dalam grup, ya. Ashabul ma. Tuh, jadi nggak ada pantulan, nggak ada terputus suaranya, ya. Lanjut. Selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa? Huruf yang saya blok ini namanya huruf mim. Huruf mim ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M. Jadi kita kenal dulu nama aslinya namanya mim. Mim ini dilafalkan plek-ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Perhatikan seperti ini. Ma mi mu am, tapi jangan sampai terlalu dilipat ya. Ma mi mu am. Nah, tidak ya, tidak terlalu dilipat teman-teman sekalian. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, mimnya di sini dia berharokat baris atas. Oke, straight. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, kita izin tulis namanya fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf mimnya nggak kita baca mim lagi. Mimnya nggak kita baca mi. Mimnya nggak kita baca mu. Tapi mimnya mesti kita baca dengan vokal A. Alasannya jelas. Sudah kita jelaskan. Apa? Karena dia berharokat fathah. Nah, gitu ya. Jelas ya? Sip. Selanjutnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal A keluarnya, maka pastikan dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis pelafalannya. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A, maka pastikan dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Bang, emang kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika fathah emang bunyi vokalnya tidak sama seperti vokal A? Jawabannya adalah tidak. Kalau huruf tebal itu karakternya ketika dia berharokat fathah akan terdengar condong bunyi vokalnya pada bunyi vokal O. Ya, contohnya apa? Contohnya huruf sod. Ini namanya huruf sod. Huruf sod itu ketika dia berharokat baris atas, ya, itu dia dibaca bukan dengan vokal A, bukan sa, tapi dia dibaca so. Nah, kenapa bisa? Karena huruf sod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Iya, jelas ya. Nah, jadi kalau teman-teman dengar nih, ada huruf berharokat fathah tapi vokalnya tuh bukan A. Contoh. Maaf salah pencet. So, bo, po, wo, ho. Terdengarnya vokalnya seperti vokal O. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya.
Jelas ya? Nah, sedangkan huruf mim di sini berarti huruf tipis, huruf tebal. Mim karena dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam karakter pelafalan yang tipis. Oke, selanjutnya kita sudah tahu mimnya harokatnya fathah harus dibaca tipis. Gimana caranya agar fathah kita, vokal A-nya dilafalkan dengan kadar yang tepat yaitu tipis? Caranya sering kita sebut dengan BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. Oke, SS artinya sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Jadi bukan dibaca bukan hanya buka mulut saja. Ma. Tidak, tapi ma. Ya, kalau vokal A bukan O. Ba bukan ba. Ma bukan ma. Ya. Jadi kita analogikan buka mulut, sedikit senyum. Jelas ya? Dan dipraktekkan sekarang sama teman-teman. Yuk, coba ya. Ya, ini vokal A nih. Ini vokal A nih, maka dibaca buka mulut sedikit senyum. Ashabul ma. Nah, ya. Oke, buka mulut sedikit senyum. Kita lanjutkan kembali. Nah, huruf yang ini menarik, teman-teman. Teman-teman, ini huruf apa namanya? Bentuknya seperti sin tapi ada titik tiganya di atas. Ini namanya adalah huruf shin. Apa? Ketika dia tidak berharokat namanya huruf shin. Jangan sampai ada yang bilang huruf sya. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin apa? Jangan sampai dilafalkan bibirnya centil. Hah? Bibir centil? Iya. Kayak gimana tuh bang bibir centil? Ini tidak boleh. Ya. Gimana bibir centil? Nih. Ini shinnya dalam kondisi sukun ya. Shinnya dalam kondisi mati atau sukun lagi. Sukun. Jangan dibaca gini. Bibir centil. Ashabul mash'amah. A'udzu billahi minasyaitani. Siapa yang melafalkan huruf shin bibirnya suka centil? Jujur di kolom komentar. Ya. Jangan ya. Jangan nyebun ya, jangan bibirnya centil. Tidak. Kalau bibirnya centil nanti disentil. Ya. Kenapa? Karena huruf shin tidak ada hubungannya makhraj shin dengan bibir. Jadi bukan bertumpu pada bibir. Lantas seperti apa huruf shin dilafalkan? Nah, ini pentingnya kita belajar. Shin sekali lagi jangan sampai dilafalkan dengan keadaan bibir yang centil. Ya, ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf shin? Tempat keluar huruf shin dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan artinya lidah kita bagian tengah atau tengah lidah kita. Diapain bang tengah lidahnya? Geser, lihat. Geser, lihat. Nih, huruf shin dilafalkan seperti ini. Tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit. Jadi tengah lidahnya nggak datar. Tapi tengah lidah kita naik mengarah ke langit-langit tapi tidak nempel ya. Nggak nempel ya. Bibirnya rileks aja teman-teman sekalian. Ya. Oke, jadi cukup teman-teman rasakan tengah lidahnya naik. Lalu salah satu sifat dari huruf shin namanya adalah yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Nama sifatnya adalah tafashi. Apa itu tafashi? Tafashi itu artinya adalah menyebar udara. Yuk, praktekan. Bibir standby santai. Standby santai. Yang diangkat tengah lidah. Alirkan udara yang menyebar udara dari mulut. 1, 2, 3. Sya. Sya. Yuk, praktekkan dari rumah. Kalau bibirnya sya, centil, sentil nih. Ya, 1, 2, 3. Sya. 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 Bukan sya. 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 Ya. Oke. Jelas teman-teman? Bisa diikuti? Nah, jadi seperti itu huruf shin dilafalkan ya. Tengah lidah naik ke langit-langit, ada sifat tafashi menyebar udara dari mulut. Gitu ya. Jadi nggak ada bibir-bibir centil di antara kita ketika melafalkan huruf shin. Maka di sini jangan sampai dibaca begini. Jangan sampai dibaca begini. Perhatikan. Mash'amah. Perhatikan. Jangan sampai dibaca mash'amah. Tapi mash'amah. Bibirnya lihat, bukan mash'amah tapi mash'amah. Paham? Senang belajar per huruf demi huruf seperti ini setiap hari. Gak pengen ketinggalan infonya? Tungguin sampai akhir. Kita punya rekaman live-nya, punya notifikasi setiap kita live. Buat teman-teman member jamaah bedah tajwid ya. Lanjut.
Sip, sahabat-sahabat bedah tajwid. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, pastikan ketika melafalkan huruf shin dalam kondisi sukun sudah kita ketahui, jangan sampai bibirnya centil, kalau enggak nanti disentil ya. Enggak ya, bercanda ya, jangan dianggap serius. Oke. Lalu ada dua sifat setidaknya tiga sifat setidaknya yang harus teman-teman dua sifat yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf shin, jangan sampai dia terputus. Apa nama sifatnya? Dua. Apa? Yang pertama nama sifatnya hams, yang kedua nama sifatnya adalah rikhwah atau rokhwah. Hams artinya mengalir nafas, sedangkan rikhwah artinya mengalir suara. Pastikan dua sifat ini ketika melafalkan huruf shin terus mengalir, khususnya ketika shin dalam kondisi sukun. Sekali lagi, banyak orang melafalkan ini terputus, khususnya ketika baca Quran dengan tempo yang lambat. Contoh, ya gini. Contohnya gini. Nih gini nih. Bi ayatina hum ashabul mash'amah. Enggak begitu ya. Jangan cari-cari peluang untuk teman-teman menjaga nafas boleh, tapi jangan sampai mengakibatkan sifat-sifat huruf ini jadinya kacau. Harus mengalir suara, harus mengalir nafas. Ya, contoh ashabul mash'amah. Oke. Sip, seperti itu ya. Selanjutnya, paham sampai sini huruf shin? Kita lanjutkan kembali ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya di sini ada huruf apa? Ini namanya huruf hamzah. Jangan sampai sebut ain, hati-hati, jangan sampai dibaca masy'amah. Ini namanya hamzah. Ya. Oke, namanya adalah hamzah. Ya. Nah, hamzah ya huruf yang sering kita baca a i u itu namanya hamzah. Ya. Nah, hamzah di sini dia dilafalkan seperti apa? Hamzah plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf a, i, u pada abjad alfabet. Namun di sini dibacanya a, i atau u tergantung harokatnya. Oh, harokatnya baris atas hamzah ini, berarti hamzah ini dilafalkan dengan vokal a ya. Nah, dibaca dengan vokal a karena harokatnya fathah. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dibaca dengan vokal a, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal? Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena vokalnya vokal a ya. Nah, gitu ya. Oke, maka dibacanya masya. Ingat, Bang, bagaimana caranya kita memastikan agar fathah kita betul-betul dibaca dengan keadaan yang tipis? Gimana? Dengan cara BMSS. Apa? BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut, sedikit senyum. Jadi hamzahnya nggak dibaca begini, O, tapi dibaca A. Bukan O, tapi A. Bukan masy'amah, tapi masy'amah. Biar kadar tipisnya terasa. Kita analogikan buka mulutnya sedikit senyum ya. Gitu. Faham sampai sini? Bisa dibedakan, dipraktekkan, dilatih di rumah, dan dapat keberkahan bersama. Masya Allah. Yuk. Bismillah. Huruf mim sudah kita bahas. Saya izin langsung loncat ke sini karena baru kita bahas banget tadi. Mim senatural seperti kita melafalkan huruf mim, huruf m, fathah, vokal a, maka ma, gitu aja. Simpel untuk huruf mim ya. Nah, namun saya izin di sini. Langsung ke sini. Teman-teman, ini huruf apa? Bentuknya seperti hak besar, tapi ada titik duanya di atas. Ini nama huruf aslinya ketika dia tidak berharokat adalah tak marbutoh. Seneng deh teman-temannya pada aktif ya. Gitu. Namanya adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu bentuknya seperti ini atau kadang-kadang seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan tak marbutoh? Ada dua keadaan yang membuat huruf ini dibaca nanti akan berbeda. Yang pertama, kalau kita stop bacanya nih, kita stop di huruf ini, maka huruf tersebut dibaca menjadi hak besar sukun. Ya, hak besar sukun. Ya, mau dalam keadaan harokat apapun, mau kasroh, mau dhammah, mau fathah, mau tanwin, ya, pokoknya kalau berhenti pada huruf tak marbutoh, maka dia jadi hak besar dan sukun, pasti sukun. Ya, pasti sukun. Ya, nah contohnya kan di sini kita mau berhenti nih,
Karena alasan di akhir ayat atau karena alasan ada tulisan kola, wakof aula, lebih utama berhenti. Kebetulan di akhir ayat juga, maka betul-betul lebih utama berhenti. Maka kalau berhenti dia jadi hak besar. Contoh, masy'amah. Jadi hak besar. Bang, tapi kalau misalnya pertanyaannya ini kita nggak berhenti di sini, misalnya kita pengen lanjut aja lah, nggak berhenti di akhir ayat 19 tapi langsung diwasol, langsung disambung ke ayat berikutnya. Maka kalau disambung tidak lagi menjadi hak besar hurufnya. Kita tulis kalau dia dilanjutkan maka dia berubah menjadi tak maftuhah atau seperti tak biasa. Maka kalau kita lanjut bacanya begini, izin ya. Nih. Izin. Masy'amati. Nah, gitu ya. Masy'amati alaihim. Nah, kalau lanjut begitu dia jadi huruf ta. Ta-nya tak kasroh karena harokatnya kasroh. Iya, paham ya? Nah, tapi kita sepakati di sini lebih utama berhenti. Sepakat ya? Karena dia ada tulis di akhir ayat plus dengan ada tambahan wakof kola atau wakof aula, lebih utama jeda di sini. Ambil nafas. Oke, maka kita berhenti di sini. Kalau berhenti berarti jadi stop, jadi hak besar. Maka yang kita bahas adalah hak besar. Oke, maka kita jadikan ini jadi hak besar sukun. Teman-teman, siapa yang menganggap hak besar dilafalkan dari dada? Saya pengen kejujuran teman-teman, tidak boleh ada dusta di antara kita. Celah, dusta di antara kita. Siapa yang menganggap hak besar dilafalkan dari dada? Ada? Kalau ada, mohon maaf teman-teman, kita harus tilang karena itu tidak tepat. Ya. Hak besar itu dilafalkan dari mana? Kenalan dulu makanya, ya. Nih, hak besar. Perhatikan. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu teman-teman dia punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari hak besar? Tempat keluar dari hak besar dilafalkan, kita lihat geser tuh, bukan dari dada tapi dari aqsal halqi. Bang, jangan bingung-bingung pakai istilah dong. Oke, lihat di bawahnya. Dari mana? Dari tenggorokan paling bawah atau paling dalam atau paling pangkal. Bang, masih belum kebayang maksudnya tenggorokan paling pangkal tuh gimana? Ya udah. Nih, lihat. Ada di sini tuh, ya. Tuh, area yang berwarna ungu. Hak besar dilafalkan dari sini bersamaan dengan huruf hamzah. Hak besar dan hamzah dilafalkan sama-sama dari sini. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari bagian pangkal tenggorokan yaitu huruf hamzah, a, i, u dan hak besar. Ha, hi, hu. Waduh, sedap ya. Gitu ya. Paham nggak sampai sini teman-teman? Bisa dipahami nggak? Ya, dilafalkan keluar dari pangkal tenggorokan. Ya. Yang mana pangkal tenggorokan? Pangkal tenggorokan bukan ini. Ha, hi, hu. Kalau kita menganggap hak besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan, dari dada, jadinya berlebihan, jadinya lebay. Ha, hi. Biasa aja. Ha, hi, hu, ah. Udah. Seringan itu hak besar dari pangkal tenggorokan. Ya, nah jadi yang keluar dari pangkal tenggorokan itu ada dua huruf. Kita buat penambah wawasan, yaitu hamzah dan ha besar. Tepat pada bagian pita suara. Pangkal tenggorokannya terdapat tepat pada bagian organ pita suara. Kalau hamzah, pita suaranya menutup dia. Ya, pita suaranya menutup. Ya, sehingga gak keluar nafas untuk hamzah. A, i, u. Sedangkan ha besar, pita suaranya membuka. Sehingga keluar nafas ha, hi, hu. Gitu teman-teman sekalian, ya. Oke, huruf ha besar dia punya sifat hams, mengalir nafas dengan karakteristik biasa ya. Gak perlu berbisik, ya, gak perlu ada dengkuran-dengkurannya. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Maka di sini pastikan kita baca masy'amah. Masy'amah. Pastikan teman-teman, hak besar ini ketika sukun ya, banyak orang melafalkannya khofa. Khofa itu apa? Samar. Jangan sampai kita melafalkannya khofa, samar. Apanya yang samar? Nafas dan suaranya. Jangan sampai khofa. Ya, jadinya gini, nafasnya nggak jelas dan suaranya. Ya, masy'amah. Mana nafas dan suaranya? Pastikan dia jelas. Masy'amah. Bisa dibedakan nggak antara masy'amah dengan masy'amah? Kenapa harus jelas? Karena ha besar ada sifat hams dan rokhoa, mengalir suara dengan jelas, teman-teman sekalian, dan mengalir nafas dengan jelas dan mengalir suara dengan jelas.
Ya, paham sampai sini? Oke, sip, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita lanjutkan, 1.800-1.900 orang berkumpul karena Quran memandang live ini, berkumpul karena Quran mengharap untuk mendapatkan ridho dari Allah melalui wasilah Quran. Yuk kita berdoa buat teman-teman yang sedang belajar di room-room ngaji, di TikTok, di live ngaji, dimanapun. Ya Allah, muliakanlah beliau-beliau ini karena Quran, termasuk teman-teman yang sedang memandang. Tolong aminkan. Semoga aminnya itu nanti menuju kepada teman-teman sekalian. Tapi ya Allah, ada orang-orang yang bukan hanya nonton dan belajar, tapi ikut menyebarluaskan, ikut bergerak bersama, tidak hanya diam. Lihat di pojok kanan bawah, ada yang bantu share, berapa banyak, ini orang-orang lebih istimewa lagi. Di pojok kiri atas ada yang ikut bantu tap-tap layar, ini juga orang-orang istimewa. Barakallahu fikum, semoga Allah ganjarkan dengan pahala yang lebih, yang spesial. Karena teman-teman orang-orang istimewa. Lanjut, barakallahu fikum. Maka kita baca, pastikan jangan khofa ya, jelaskan nafas dan suaranya. Ya, masy'amah, masy'amah, masy'amah. Oke, sip. Kita lanjutkan, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Ya, nanti kita lanjut ke ayat berikutnya. Siap? Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya, kita baca dulu, praktekkan segala bentuk tajwid dan tahsin yang sudah kita sempurnakan dan pelajari. Praktekkan ya, bacanya pelan-pelan, tapi ambil nafas kuat-kuat. Ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Nah, bisa diikuti? Bisa diikuti? Yuk, sekarang kita praktekkan coba ya. Ayatnya di atas, pelafalannya di bawah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Bisa diikuti? Kita lanjutkan kembali. Ayo kita lanjutkan. Nah ya, sekarang kita masuk ke ayat 20-nya teman-teman sekalian. Saya izin zoom out dulu. Sip. Nah, kita baca bareng-barang dulu ayat 20-nya. Siap? A'udzubillahi minasyaitonir. Alaihim narum muqsadah. Sekali lagi. Alaihim narum muqsadah. Oke, ini menarik teman-teman. Bang, kenapa ya nafas saya pendek kok nggak kuat? Nggak kenapa-napa, karena memang kadar nafas orang beda-beda. Tapi bang, apakah bisa dilatih atau tidak? Oh, tentu bisa. Nah, maka penting ketika ngaji, teman-teman itu seperti teman-teman menjadi vokalis. Ya, seperti teman-teman menjadi vokalis. Pakai pernafasan diafragma, pernafasan perut. Yang dipakai bukan pernafasan dada, yang dikembang kempis bukan bahu kita, tapi perut. Perut. Pasti awal-awal agak kram, tapi dengan kita menghirup napas kita sampai jatuh ke perut, itu pernafasannya akan lebih panjang, suara akan lebih bulat, tidak akan cempreng, dan nafas akan lebih kuat. Atas izin Allah, itu hanya tips dan trik sebagai kita seorang manusia saja. Ya, abang pernah ikut MTQ? Tidak pernah. Jelas teman-teman sekalian? Yuk kita lanjutkan kembali. Ya, oke, kita baca sekali lagi. Alaihim narum muqsadah. Sip. Kita mulai dari huruf yang pertama di ayat terakhir di surah Al-Balad. Asya Allah. Sip. Ini huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf ain. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah ain. Nah, jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Huruf ain ini dilafalkan seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Siapa yang suka ketukar? Yang harusnya kita baca alaihim, tapi teman-teman baca menjadi alaihim. Hati-hati, apabila huruf ain ini tertukar dengan huruf hamzah, kalau kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka ini bukan kesalahan yang sepele, tapi kesalahan yang besar. Karena apa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Teman-teman, sahabat-sahabat Quran yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jadi jangan sampai dibaca alaihim, enggak, tapi alaihim. Iya, gimana bang itu teh caranya? Yuk kita kenalan sama huruf ain.
Ya, biar nggak cuman hanya kenal bentuk saja, tapi tahu bagaimana cara melafalkannya. Perhatikan teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf ain. Setiap huruf hijaiyah tidak dilafalkan asal. Kalau mau asal bisa, tapi salah bacaan kita. Ya. Nah, di mana huruf ain ini dilafalkan? Huruf ain itu punya makhraj, dan setiap huruf hijaiyah yang mengaku huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Maka di mana tempat keluar dari huruf ain? Yuk geser, yuk kenalan, yuk praktekan. Nih, huruf ain dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Artinya adalah tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan kita. Ya, di mana itu, Bang? Geser. Geser. Nah, perhatikan. Nih, huruf ain itu dilafalkan dari sini, teman-teman sekalian. Nih, area yang berwarna ungu. Ini adalah bagian tengah tenggorokan kita. Tepatnya pada organ katup epiglotis yang nanti menyempit ke dinding tenggorokan. Ya, kita jelaskan seperti ini biar runut. Perhatikan, ain dilafalkan dari tengah tenggorokan, ya, bersamaan dengan ha kecil, dengan ha kecil, ha. Tapi kalau ain dia nggak pakai nafas, a. Kalau ha kecil pakai nafas, ha. Bang, masih belum kebayang ain itu di mana tengah tenggorokan tuh. Nih, kalau kita lihat dari nampak depan, hamzah dilafalkan dari sini, a i u. Makanya orang suka ketukar ain tuh di sini tengah tenggorokan, a i u. Hamzah turun ke bawah ke dalam sedikit, a i u, antara a dengan a, antara a dengan a i i. Bang, masih belum kebayang. Nah, tungguin sampai akhir. Nanti teman-teman bisa mendapati kita akan belajar huruf ain. Kita cari dari buku saya sendiri ya. Kita cari dari buku saya sendiri. Aduh, mana lagi ya? Sebentar. Aduh, mana nih ininya? Sebentar teman-teman ya. Oke, huruf ain ya. Kita cari. Nanti ada di buku saya nih. Ya, tuh metode seru hijaiyah punya saya sendiri, teman-teman sekalian. Oke, huruf ain kita cari. Ya, huruf ain nanti ada video animasinya teman-teman di buku kita. Kalau sekarang belum ada, tinggal di scan barcode, video animasinya keluar. Mana huruf ain? Oke, huruf ain. Perhatikan ya. Nih, kita cari tahu huruf ain dilafalkan dari mana. Bismillah, nanti keluar video animasinya seperti ini. Ya. Nah, jadi kita bukan hanya mempersiapkan teman-teman belajar di live saja, enggak. Kita juga sedang mempersiapkan kelas. Ya, makanya masuk grup. Kalau nggak masuk grup nggak dapat informasinya. Nih, huruf ain dilafalkan dari sini teman-teman. Perhatikan. Dari bagian tengah tenggorokan kita, tepatnya pada bagian katup epiglotis. Nih ya, perhatikan ya. Perhatikan pergerakannya. Saya izin zoom. Perhatikan pergerakannya. A, I, U. Yo, perhatikan. A, I, U. Dirasakan. Kalau perlu sambil meremelek, dirasakan. Dirasakan. A, I, au, na'budu, alaihim. Lagi, dilihat lagi, sekali lagi. Yo. A, I, u. Nah, banyak orang melafalkan huruf ain itu bukan dari sini, tapi dia terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, yang muncul adalah huruf hamzah. Sobat-sobat ngaji, sobat-sobat bedah tajwid. A, I, u ya, udah berarti bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, jangan sahib-sahibku, ya ayahanda ibunda yang saya cintai semua, yang saya hormati semua karena Allah, ya. Oke, sip. Nah, kalau pengen lihat berbarengan pelafalannya, yuk lihat ilustrasinya di atas, lihat pelafalan nampak depannya di bawah. Siap? Kita mulai. Bismillah. A, I, U, A, I, U, A, I, u. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, lanjut. Sip. Nah, nanti ada latihan-latihannya. Huruf ain tuh sifatnya apa? Ada di buku kita teman-teman, insyaallah. Ya, tuh setiap huruf nanti ada ain berharokat, latihannya gimana? Ada insyaallah. Ya, ain bersukun, latihannya gimana? Ada tuh. Ya, ada video belajarnya langsung dengan saya. Ya. Oke, yuk makanya teman-teman semangat ya, tungguin sampai akhir, karena kalau nggak nungguin sampai akhir teman-teman banyak informasi yang akan terlewat. Ya, lanjut. A, I, U, pastikan dari bagian tengah tenggorokan. Ya, oke, sip. Kapan bukunya keluar? Ditunggu. Ya, saya nggak bisa pastikan. Oke, sip. Alaihim,
alaihim, bukan alaihim. Salah ya, keliru ya, jangan jadi hamzah ya, salah besar. Oke, sip. Huruf ainnya berharokat baris atas. Pokoknya ingat, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat baris atas namanya harokat fathah, itu akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, ya, bisa jadi dia dibaca condong pada vokal seperti O. Kalau keluarnya vokal A berarti dia termasuk ke dalam pelafalan fathah yang tipis. Kalau keluarnya condong pada vokal seperti O, maka dia condong pada pelafalan fathah tebal. Ya, nah huruf ain dibacanya alaihim atau alaihim. Tentu nggak dibaca dengan vokal seperti O dong, tapi vokal A dong. Nah, kalau vokal A, jadi kita ingat-ingat dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang kadarnya tipis? Kita analogikan dengan diksi BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Jadi bukan dibaca begini. Bukan cuman buka mulut, tapi ya, sip. Maka kita baca ala, sama huruf lam juga dengan vokal A nanti. Kita nggak, biar sekalian bahas, lamnya di sini fathah juga. Dia dibaca dengan vokal A, maka bukan ala, tapi ala, ya, oke, ala, bukan ala. Ya, oke, lanjut. Ya, fathahnya udah kita bahas beserta huruf lam. Cuman kita huruf lam izin ulang lagi. Bagaimana cara melafalkan si huruf lamnya? Fathahnya kita udah tahu. Tapi bagaimana cara melafalkan hakikat pelafalan lam hijaiyahnya? Oke, kita namain dulu. Kita ingat-ingat dulu. Ini namanya adalah huruf lam. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan ini adalah huruf la, tidak ada, ya. Namanya adalah huruf lam. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf lam ini plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Jawabannya adalah belum tentu sama, sohib-sohibku, sahabat-sahabatku. Lam dengan L alfabet belum tentu sama. Oke, belum tentu sama dan salah apabila L alfabetnya teman-teman lafalkan seperti ini. Perhatikan, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini. Nih, kita ibaratkan ini adalah mulut dan organ kita. Huruf L alfabet, kalau teman-teman lafalkan L alfabetnya seperti ini, ujung lidah kita nih, kita ibaratkan ini ujung lidah kita. Nih yang saya tunjuk betul-betul ujung akhir lidah kita, disentuhkan ke langit-langit bagian depan di atasnya. Contohnya begini. Al. Nah, apabila L alfabet kita seperti itu, lalu teman-teman menganggap L alfabet yang tadi, lam hijaiyah itu sama seperti L alfabet yang tadi, maka itu keliru. L alfabet, kalau L-nya seperti itu, lalu lam hijaiyahnya diplek-ketiplekan, ya, diserupakan dengan L yang seperti itu, maka keliru, karena lam hijaiyah tidak cukup hanya dilafalkan di ujung lidah saja. Ya. Nah, tapi huruf lam hijaiyah itu dilafalkan dari mana? Nih teman-teman sekalian, perhatikan. Mungkin kita lihat angle dari sisi lidah bagian kiri. Nah, perhatikan. Nih ya, teman-teman, lidah kita tuh kan ada bagian sampingnya nih. Nah, sisi lidah nih. Nah, saya tunjukin ya nih. Ini ada samping lidah bagian belakang menyusul sampai ke sisi lidah samping lidah bagian depan. Ini namanya samping lidah ini adalah hafatul lisan. Apa? Hafatul lisan. Nah, huruf lam hijaiyah itu dilafalkan dari hafatul lisan, dari samping lidah, dari tepi lidah. Nah, gitu ya. Dari samping lidah, dari tepi lidah. Oke? Sip. Nah, tapi bukan seluruh samping lidahnya. Lalu di mana, Bang? Dari samping lidah bagian depannya saja. Yang kiri, begitupun dengan yang kanan di sini. Nah, ya, jadi begini. Samping lidah depan kiri dan samping lidah depan kanan, kedua samping lidah tersebut menyusur sampai ke ujung lidahnya, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Sehingga ketika kita lafalkan bukan al, tapi al. Alladzi, alhamdu, bukan alladzi, alhamdu. Bisa dibedakan, bukan hanya ujung akhir lidah, tapi walamu adna halimun tahaha. Ya. Oke, ya, kita lanjutkan. Ini metode apa? Sebenarnya nggak pakai metode, ini kita mengambil dari kitab matan saja. Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid. Namun nanti ada buku kami yang namanya metode seru hijaiyah. Belajarnya dengan
belajar ketika huruf dalam kondisi sukun, berharokat, bertasydid, ada video belajarnya, ada ilustrasi video 3D animasinya. Ya, nah, namanya metode seru hijaiyah. Lanjut, ya. Kita lanjutkan. Ala, jadi bukan ala, tapi ala, la, gitu. Ya, oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Lamnya fathah, fathahnya udah kita bahas tadi ya. Oke, sekarang kita izin lanjut. Teman-teman, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Izin ya. Ada huruf ya dalam kondisi sukun, lalu diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ini ada sifat dari huruf ya sukun yang akan kita bahas. Kalau ada ya sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat baris atas, maka di sini ada hukum atau sifat yang namanya adalah lin pada huruf ya sukunnya, atau boleh disebut juga dengan layin. Lin atau layin. Ya, ada yang juga mengatakan lain. Nah, mangga silahkan. Tapi saya jarang menggunakan kalimat lain ya, tapi lin atau layin. Kalau ada yang jawab madlin, maka teman-teman keliru. Nah, ini bukan madlin. Ini bukan mad, dia bukan bacaan panjang. Nggak dibaca alaihim. Nggak, ini bukan madlin. Ya, yang jawab madlin, mohon maaf saya tilang. Ya, ini namanya lin saja. Nanti kita bahas kenapa dia bukan madlin. Oke, sip. Sekarang kita lihat dari keadaan. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya diikuti fathah, maka ini adalah kondisi lin atau layin. Ada yang bilang huruf lin, ada yang bilang harful lin, ada yang bilang harf lin, mangga silahkan. Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah itu lin atau layin. Lin itu artinya apa? Lin itu artinya adalah lembut. Layin artinya adalah lunak. Apa yang mesti dibaca lembut atau lunak adalah ya sukun atau waw sukun yang apabila sebelumnya fathah. Jadi dibacanya bukan alaihim, tapi alaihim, tapi lainnya tetap jelas. Alaihim, bukan alaihim. Enggak, itu tidak lembut. Lembut. Alaihim. Kalau contoh untuk waw sukun sebelumnya fathah, bukan baca taubatan, tapi taubatan, lembut, lunak. Ya, alaihim, bukan alaihim. Oke, jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman sekalian? Sip. Nah, itu namanya lin atau layin. Pastikan teman-teman untuk contoh kasus pada ayat ini, ya sukunnya dibaca jangan sampai alaihim. Ada yang bacanya begini, alaihim, bunyinya jadi e. Enggak, bunyinya kalau tepat pelafalannya harusnya i. Alaihim, bukan e. Alaihim, bukan alaihim. Siapa yang suka baca gitu? Alam tara kaifa, bukan kai, tapi kai. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan alaihim, tapi alaihim. Kenapa bisa huruf ya sukunnya bunyinya jadi e, bukan i? Karena teman-teman melafalkan ya-nya tidak pada makhrajnya, tidak tepat di makhrajnya, tidak tepat di tempat keluarnya. Maka yuk kenalan di mana huruf ya ini dilafalkan. Nah, ya. Yuk cari huruf ya. Nah, perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ingat apa tadi makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya? Tempat keluar dari huruf ya dilafalkan dari yang namanya wastul lisan, tengah lidah. Wal wastu fajimu shinu ya. Diapain tengah lidah huruf ya? Diarahkan ke langit-langit, tidak menyentuh. Tidak datar, ya, tapi dia menanjak ke arah langit-langit. Ya. Nah, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan pada ayat tadi alaihim, ketika menyentuh ya sukunnya diarahkan ke langit-langit tengah lidahnya. Diarahkan ke langit-langit, bukan alaihim, tapi alaihim. Emang ngaruh, Bang? Kita buktikan. Makanya ada aturan itu untuk mempermudah, bukan mempersulit. Kalau teman-teman ini anggap ribet karena teman-teman pengen instan, ya, kita buktikan. Nih, ya. Perhatikan. Nih, ya. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat, alaihim, alaihim. Kalau diangkat, alaihim, alai.
bukan kurang naik berarti tuh. Alaihim, itulah makhraj huruf ya. Harus itu naikkan makhrajnya, biar nggak salah pelafalannya. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Bener nggak sih huruf ya dari tengah lidah? Ada nanti di buku kita teman-teman sekalian. Cari yuk huruf ya. Mana ada huruf ya nggak bang? Tolong cariin huruf ya. Boleh huruf ya ya. Ini nanti ada di buku kita. Yang pengen bukunya nggak ada cara lain, masuk ke dalam grup, tungguin sampai akhir. Huruf ya nih ya, tuh ada di buku kita nanti. Ada video animasinya tuh. Huruf ya dilafalkan dari was tulisan. Tuh, dari tengah lidah mengarah ke langit-langit, ada video, ada gambarnya, ada video animasinya. Betul nggak? Kita scan barcode, ceritanya udah ada nih scan barcode-nya. Oke, kita cari huruf ya. Mana huruf ya? Maaf. Kita cari huruf ya, nanti ini videonya ada di buku kita. Huruf ya. Yuk kita cek ya. Biar bukan teman-teman kita nanti bukan hanya dampingi teman-teman di live TikTok. Nanti ada kelas intensifnya pakai belajar seperti ini. Ya, informasinya kapan? Tunggu di grup. Nanti ketika sudah launching bukunya, kelasnya, teman-teman dapetin di grup. Ya, yuk perhatikan. Ya, yi, yu. Kelihatan makhrajnya kurang zoom? Yuk. Nih, tuh. Ya, tuh. Kita izin slow motion. Ya, kita kurangi sedikit kecepatannya. Nih, perhatikan. Ya, yi. Tuh. Kelihatan? Ya, yi, yu, ai, i, ui. Tuh, begitu hurufnya dilafalkan. Ya, gitu. Oke? Ya, gaya mengajarnya Pak Ustadz, jadi ingat gayanya Pak Ustadz Abu Robani. Ustadz Abu Robani, ya, itu guru saya juga. Ya, oke, Masya Allah, semoga Allah jaga beliau ya. Sip, sama-sama dari Bandung ya, sama. Saya juga suka ke beliau ya. Gitu. Lanjut. Nah, seperti itu hurufnya dilafalkan. Oke, sip, lanjut. Alaihim, maka pastikan tengah lidahnya diangkat, sesuaikan ya sukunnya dengan makhrajnya biar nggak dibaca alaihim tapi alaihim. Oke, jadi apa namanya ini lin? Siapa yang masih menganggap ya sukun sebelumnya fathah itu hukum tajwidnya madlin atau disebut kondisi madlin? Boleh komen di kolom komentar. Ya. Gitu. Oke. Ya perlu rapat ke langit-langit nggak Ustaz? Nggak perlu. Nanti jadi huruf jim kalau nempel, kalau rapat. Nah, ini bukan madlin. Ya sukun sebelumnya fathah cukup lin saja. Dia jadi madlin kalau misalnya huruf dia berhenti. Contoh gini, ada ya sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan, yang dimatikan akibat wakof. Contohnya surah Al-Quraish ayat kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Slai ada ya sukun sebelumnya fathah, slai ditambah ada huruf af, huruf fa yang disukunkan. Asalnya fa-nya berharokat, tapi jadi sukun jadinya slaif. Boleh dibaca 2, 4, 6. Itu baru madlin. Madlin itu ketika ada lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, jadilah madlin. Biasanya pada saat wakof, baik di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Li ila fi Quraisy. Kalau saya begini itu berarti madlin. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif itu madlin itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait itu madlin. Itu surah Al-Quraish. Kalau pengen lihat gimana sih madlin itu di setiap akhir ayat surah Al-Quraish. Paham? Lanjut. Ya Allah, tolong aminkan. Ya Allah, semoga yang sedang belajar di room ngaji live, ya, room live ngaji di TikTok bukan hanya di sini, ya Allah, muliakanlah karena Al-Qur'an, permudahlah segala urusannya karena Quran. Tapi ya Allah, ada orang-orang lebih spesial dan istimewa lagi yang bukan hanya memandang live ini tapi ikut bergerak untuk tap layar dan share di pojok kanan bawah, maka berikanlah kemuliaan yang berlebih karena ikut bergerak untuk mensyiarkan agamamu ya Allah. Amin. Allah Maha mengetahui dan malaikat tidak pernah lengah untuk mencatat kecil apapun segala bentuk amal solih kita. Jangan sia-siakan itu. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Alaihim. Sip. Lanjutin lagi ya. Terakhir deh. Teman-teman, sekarang kita fokus ke hukum tajwid deh ya. Kan tadi kita udah fokus huruf ya.
Sekarang kita baca dulu, lalu kita sekarang fokus ke hukum tajwid. Kalau kan tadi huruf, makhraj, sifat, tebal tipis. Sekarang kita masuk ke fokus ke hukum tajwid. Tapi kita baca dulu bareng-bareng. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Sekali lagi. Alaihim narum muqsadah. Sip, teman-teman. Ada yang mau masuk grup? Tungguin sampai akhir. Dapetin informasi kelas kita, kelas free kita, kegiatan offline kita di Bandung sebulan 2 kali, kegiatan tahsin kita, lalu rekaman live kita, ya, informasi yang lainnya, launching buku kita, dan ada yang spesial. Teman-teman, tahun depan, bulan Februari, ya, ada yang sudah berencana umroh atau enggak? Yuk bareng-bareng sama saya, mau enggak? Siapa tahu teman-teman sudah mempersiapkan segalanya, tinggal berangkat. Siapa tahu kita bisa bareng umroh sambil belajar seperti ini, fokus terhadap surah Al-Fatihah. 1 hari, 1 ayat. Belajar Al-Quran di tempat Al-Quran diturunkan. Ada yang mau? Boleh komen mau umroh, ya, kalau mau. Bayarinnya Ustadz, kalau saya sultan saya bayarin. Kalau nggak, saya belum jadi sultan, saya nggak bisa bayarin. Karena masih ada anak dan istri yang harus saya nafkahi. Oke? Sip. Yang mau boleh komen mau umroh, ya. Kalau memang mau berencana berangkat umroh bareng. Yuk, sekarang kita fokus belajar hukum tajwid, ya. Nah, sekarang agak sedikit berbeda, ya, pakai fitur Quran yang memang dia ada pembahasan hukum tajwidnya. Hukum tajwid, fitur praktis hukum tajwid. Boleh ya? Izin ya? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya, teman-teman sekalian, ya. Oke, perhatikan. Nanti setiap ada kode blok warna seperti ini dengan kode-kode unik untuk tajwid praktisnya, ya, kita akan berhenti. Jadi kode-kode ini disematkan biar kita tidak langsung baca dulu, tapi kita ada belajarnya. Ya. Oke, yang mau umroh, yang mau masuk grup nanti tungguin di akhir. Sabar, karena kita masih belajar. Ya, orang sabar akan masuk ke dalam grup, orang sabar nanti kita bisa belajar bareng lebih jauh. Ya. Kita baca ya. Oke, kita baca dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat. Sekali lagi. Tilka ummatun qad khalat. Oke, kita mulai. Di sini ada huruf yang dia berwarna pink. Ya, ada tulisan GHDE. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu secara teori, biar nggak cuma lihat dari fiturnya. Fiturnya memudahkan, tapi yang kita bahas bukan cuma fiturnya. Fiturnya nanti akan biar kerasa nanti fiturnya memudahkan. Ya, oke, teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf mim bertasydid. Mim bertasydid. Kalau kita mendapati ada mim bertasydid, itu ada hukum di sana. Apa hukum tajwidnya? Ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya secara basic adalah gunnah. Adapun yang mengatakan gunnah musyaddadah, wajibul gunnah, tajibul gunnah, gunnah asliyah, boleh, silahkan. Tapi secara basic ini adalah gunnah. Bang, arti gunnah itu apa? Arti gunnah itu artinya adalah dengung. Apa? Dengung. Maka pastikan ketika melafalkan mim bertasydid itu dengung. Makanya ditulisan di sini apa? GH itu gunnah. De itu artinya dengung, karena arti gunnah artinya dengung. Bang, cara memastikan apakah mim bertasydid itu dengung gimana sih? Cara memastikan dia dengung tuh, cara memastikan dia dengung, teman-teman ketika melafalkan mim bertasydid di atas ini, ummatun. Nah, ketika melafalkan amnya, tahan dulu amnya. Sudah? Tahan? Panjangkan. Tahan. Nah, sekarang kita coba buka tutup hidung kita. Ketika dilafalkan, kita buka tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Kalau suaranya berubah, maka dia dengung atau gunnah. Kalau suaranya hilang, maka gunnahnya tingkatan paling tinggi. Gunnah atau dengungannya kuat. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama tidak hilang, berarti dia bukan gunnah, bukan dengung. Ya, maaf. Yang pertama itu tidak berubah sama sekali, maka dia bukan gunnah. Yang kedua dia berubah, berarti dia dengungan, gunnah. Yang ketiga dia hilang dengungannya, suaranya, berarti dia dengungan yang kuat.
Oke, kita coba perhatikan kalimatnya di atas. Kita buka tutup hidung. Siap? 1, 2, 3. Betul-betul ditutup ya. Suaranya itu hilang, berubah atau tidak berubah? Matun ketika mim bertasydid. Hilang. Berarti dia bukan cuman gunnah, tapi dia gunnahnya akmal. Wah, gunnah akmal adalah dengungan dengan tingkatan paling kuat. Gunnah yang paling sempurna. Karena apa buktinya? Ketika ditutup hidungnya, suaranya hilang. Tanda dia dengung adalah suara yang masuk ke al-khaysyum atau rongga hidung. Makanya ngeceknya pakai hidung. Maka ngeceknya dengan cara lihat ya, hidung kita dipencet. Kalau ketika ditutup, dipencet, suaranya hilang, gunnahnya tinggi. Tingkatannya paling sempurna. Kalau tidak hilang, tapi berubah, dia gunnah, tapi belum dengan tingkatan yang paling tinggi. Kalau tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Berarti nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Faham? Ya. Nah, baru dimudahkan pakai fitur. Pakai fitur. Oh, dia gunnah. Oh, didengungkan ya. Oh, dengungnya berapa harokat? Oh, 2 harokat dengungannya. Nah, jadi kita bahas dulu hukumnya secara teorinya seperti apa, kurang lebih baru dimudahkan biar kerasa tajwidnya praktis. Oh iya, fiturnya tajwid praktis ya. Betul nggak gunnah di sini warnanya pink? Gunnah dengungkan 2 harokat. Betul nggak? Cek dulu, takutnya saya salah. Tuh, ada dapat kartu panduan. Apa katanya? Gunnah dengungkan 2 harokat. Ini fokus memang Qur'annya untuk teman-teman yang butuh Al-Quran fitur tajwid praktis. Maka kita baca, tahan 2 harokat. Ummatun, ummatun, ummatun. Paham? Jelas? Jelas teman-teman sekalian? Ya, sip. Lanjut. Tuh enak ini. Jadi per baris bisa kita belajar banyak kode tajwid praktis, ya. Nanti gak perlu khawatir kalau pengen yang lebih detail, di pojok setiap halamannya ada belajar hukum tajwid. Ada belajar hukum tajwidnya yang lebih detail, ya, bahkan dengan Latin sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya, ada hadis-hadis pilihan. Tapi kita fahami dari tajwid praktis yang ada di hot Qur'annya. Yuk. Tilka ummatun. Nah, teman-teman, perhatikan. Di sini ada warna hijau. Jangan lihat dulu kode praktisnya, tapi perhatikan dulu huruf yang berwarna hijau di sini. Ya, ada dhammah tain berjumpa dengan huruf qaf. Di sini ada hukum tajwid apa, teman-teman sekalian? Ya. Nah, apakah dibacanya ummatun ko atau tidak? Ummatun ko. Tentu tidak. Kenapa? Ada dhammah tain warna hijau berjumpa dengan huruf qaf ditandai dengan warna hijau. Berarti di sini ada hukum nih di keadaan ini. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya namanya adalah ikhfa. Nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki. Ya. Oke. Nah, ikhfa ini apa? Kondisi apa ikhfa ini? Yuk pelajari. Ikhfa ini nanti ada di bab di buku kita, ya. Masuk ke dalam bab nun sukun atau tanwin. Ya, di bab huruf nun sukun. Mana ya? Nun sukun. Nah, kita cari nih nun sukun. Nah, ya tuh. Masuk ke dalam Masya Allah. Sebentar ya. Ini saya izin hapus dulu. Nah. Oke, nah, itu ya, masuk ke dalam bahasan. Kita hapus dulu. Huruf nun bersukun. Nah, salah satunya ada hukum tajwid ikhfa hakiki. Atau ikhfa, bolehlah teman-teman yang sering sebutnya ikhfa saja nggak apa-apa. Kalau pengen lengkap ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah lihat keadaannya dulu. Kondisi di mana secara kaidah tuh nun bersukun atau tanwin an in un masuk berjumpa dengan 15 huruf ini. Hurufnya ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat tadi ada nggak kondisi ini? Kita cek dulu. Di sini apa kondisinya? Dhammah tain ketemu sama qaf. Ingat-ingat ya. Dhammah tanwin, dhammah tain, un berjumpa dengan huruf qaf. Oke, kita cek dalam rumus. Di sini ada nggak dhammah tain? Ya, dhammah tain ada? Ada. Yo, kita tandain. Tuh, dhammah tain. Ya. Ketemu sama huruf apa? Ketemu sama huruf apa? Tadi hurufnya huruf qaf. Ada nggak huruf qaf? Ada nih huruf qaf.
Oh, berarti betul ya ikhfa hakiki. Betul, karena memenuhi dari segi keadaan memenuhi syarat. Ini rumusnya. Domatain ketemu kof. Ada nggak di rumus? Ada, berarti ikhfa hakiki. Ya, cara bacanya gimana? Samarkan dan dengungkan bunyi. Bunyi apa? Bunyi konsonan an. Hah? Bunyi apa, Bang? Bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an, Bang? Coba saya pengen nanya. Bunyi nun sukun itu apa? Bunyi nun sukun itu adalah an. Betul nggak? Betul ya? Bunyi an in un. Bunyi ujungnya konsonan an. Betul nggak? Betul ya? Oke. Betul ya? Sepakat ya? Nah, maka ini perihal menyamarkan dan mendengungkan bunyi an kepada huruf yang dijumpainya. Ada 15 huruf. Salah satunya dalam ayat tadi adalah huruf qaf. Maka kalau disamarkan bunyi an-nya berarti di sini ummatun. Ummatun di sini nggak lagi dibaca ummatun ko. Tapi di sini an-nya kita samarkan ummatun ummatun ko. Begitu. Ya. Oke. Ummatun. Tuh nggak ada lagi, nggak dibaca gini. Perhatikan. Ummatun. Nggak ada an lagi di sana. Tidak ada an lagi di sana karena ketemu sama huruf qaf ikhfa, samar. Samar dan dengung. Ya, makanya ditulis di sini ikhfa itu samarkan, dengungkan selama nanti 2 harokat. Tung ditahan juga. Mim tasydid ditahan 2 harokat. Izin. Ummatun qo. Tuh gitu. Ya. Nah, ketika samar dan mendengungkan konsonan an menjadi menuju vokal qaf, menuju huruf qaf, maka kita pengen nanya, teman-teman, saya izin bertanya, apakah semua hukum tajwid ikhfa ketika bunyi konsonan an-nya disamarkan dan dengungkan, apakah hasilnya akan semua menyerupai bunyi dengungan ang atau tidak? Jujur, komen di kolom komentar. Apakah semua hukum tajwid ikhfa hakiki ketika dilafalkan akan samar dan dengungnya akan menyerupai ang semua? Jawabannya adalah tidak. Huruf-huruf yang dia dengungan ikhfa hakikinya yang mendengungkan konsonan an menjadi ang itu ketika 2 huruf saja, ketika bertemu dengan huruf qaf beserta dengan huruf kaf. Selain itu dia hanya dibaca dengung dan samar, tapi dengungannya nggak sampai ang. Kalau dengungannya ang itu disebut dengan ikhfa ab'ad atau ikhfa adna. Dengungan yang tingkatan pada huruf pada hukum tajwid ikhfa itu tinggi, kuat. Makanya bunyinya ang. Min qablikum in kadzdzaba. Bang, taunya dia dengungan ang tuh dari mana? Konsepnya sama. Kalau kita pengen ngecek dia dengungan ang atau bukan, buka tutup hidung ketika samar dan dengungnya. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia nggak dengung. Kalau suaranya berubah, maka dia dengung tapi bukan kuat. Kalau dia suaranya hilang, maka dia dengung dan kuat. Mau kita buktikan? Yuk kita buktikan. Misalnya ke contoh ayat tadi. Ya. Di sini kalimatnya saya izin tulis di atas. Perhatikan bagian ummatun qad khalat. Perhatikan, kita buktikan. Ketika dia samar dan dengung, itu kita buka tutup hidung. Ummatun qad khalat. Ummatun qad khalat. Hilang suaranya? Itu berarti dengungannya udah betul ang. Satu lagi yang dengungan menyerupai ang adalah kalau ketemu sama huruf kaf. Ya, nih contohnya misalnya di buku kita. Misalnya di buku kita contohnya ada nggak ya yang sama huruf kaf? Masya Allah, sebentar ya. Ada nggak ya? Nah, ada nih. Nih, perhatikan. Nun sukun ketemu sama huruf kaf. In kadzdzaba, in kadzdzaba, in kadzdzaba. In kadzdzaba, in kadzdzaba. Sisanya
Sisanya kalau selain ketemu qaf dan kaf, lafalkan ya dengan samar dan dengung dan bersiap-siap menuju huruf berikutnya. Maka dia gak akan bunyi vokalnya gak akan menyerupai eng pasti. Contoh misalnya di sini ayat ini ya, jangan kita baca makuntum, gak boleh menyerupai eng, berarti terlalu kuat dengungan nun sukunnya. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan huruf qaf dan kaf. Tapi di sini huruf ta, maka nggak boleh gini. Makung, hilang suaranya, nggak boleh untuk huruf ta ini, kurang sempurna. Kenapa? Karena bukan qaf dan kaf. Harusnya ketika dibuka tutup hidung selain qaf dan kaf begini. Masih ada sisa suara yang mengalir. Makuntum. Paham nggak teman-teman? Jelas gak? Halo? Ini ada yang nonton? Ada ya, takutnya udah pada tidur nih. Oh ada, Masya Allah. Pusing. Nah berarti kalau tandanya pusing, teman-teman sedang dapat pahala besar. Berarti mikir. Ya. Nah ketika teman-teman pusing dalam belajar, jangan berhenti. Pahalanya sayang. Apakah yang pusing ketika belajar hanya teman-teman? Tidak, saya pun sama. Tapi kita lanjutkan nggak? Tergantung kita. Kalau kita lupa, oh pusing ini adalah nikmat, berarti otak kita dipakai untuk berpikir untuk hal-hal baik. Jadilah saksi di hadapan Allah, otak kita dipakai untuk belajar. Masya Allah. Ya, double pahala. Terbata-bata dalam baca Quran, ketika belajar bukan dosa, double pahalanya. Mau diambil atau tidak? Ya, gitu. Ya. Ya, tergantung kita. Nah, oke, sip. Lanjut lagi ya. Nah, lanjut. Maka di sini dia dibaca betul-betul seperti menyerupai dengungan ang, tapi dengungannya tebal. Karena huruf qaf itu huruf tebal. Ya, jadi jangan sampai dia kuat dengungannya tapi dia begini, dibacanya tipis. Ummatung tung. Bukan tung, tapi ummatung. Karena huruf qaf huruf tebal, maka siap-siap melafalkan qaf. Maka keadaannya tebal. Bukan tung, enggak, tapi ummatung qad khalat. Ummatung qad khalat. Faham? Jelas? Adakah yang ukuran A4? Nanya Quran ini, ada nanti ukuran A4 dan A5. Aduh, berat. Tapi nanti bentar lagi ya, kita masih belajar ya. Bang, kenapa mumpung penontonnya naik, udah aja tawarin sekarang? Oh enggak, kalau kita masih belajar, keadaan apapun, mau penonton sebanyak apapun, tetap belajar dulu. Kalau rezeki sudah Allah atur. Ya, kalau saya hanya cari cuan, teman-teman. Penonton lagi naik, keluarin keranjang kuning. Tapi enggak apa-apa, sisa penonton aja. Fokus dulu belajar. Lanjut. Tilka ummatun qad. Ya, lanjut teman-teman. Rezeki mah sudah diatur. Kita tetap berikhtiar, tapi yakinlah Allah akan hadirkan itu. Ya, yuk lanjut. Ummatun qo. Nah, lanjut lagi. Ya, di sini ada huruf dal sukun. Ini namanya dal. Ya, dia dalam kondisi sukun. Warnanya ungu. Ini nanti ada kode praktisnya. Sebelum ke sana tadi benar nggak ini ikhfa? Ikhfa, samarkan, dengungkan 2 harokat. Ummatung, sampai lupa kita mau ngejelasin fitur Quran tapi keseruan belajar, jadi fiturnya lupa nggak di Astagfirullah, maaf ya. Benar nggak ikhfa ini samarkan 2 harokat? Cek dulu ikhfa samarkan 2 harokat. Oh betul gitu ya. Nah ini ada fitur tajwid praktisnya, sampai lupa teman-teman ya. Sip, lanjut. Nah sekarang fokus dulu, jangan dulu ke sini fokusnya, fokus dulu ke teorinya dulu. Ya, biar nanti terasa ini fitur-fitur ini tuh memudahkan kita untuk belajar tajwid praktis. Oke, lanjut. Ini namanya huruf dal, dalnya dalam kondisi sukun. Ya, maka huruf dal dalam kondisi sukun itu punya sifat namanya qalqalah. Ya, punya sifat namanya qalqalah. Qalqalah itu apa? Artinya memantul atau pantulan. Jadi nggak dibaca gini ya. Qad khalat, saya tulis deh. Dia itu punya sifat namanya qalqalah. Aduh, tapi ini penuh ya. Di sini aja ya, izin ya. Qalqalah. Qalqalahnya sugro.
Pokoknya kalau kolkolahnya bukan pada saat berhenti namanya sugro. Kolkolah kecil, kolkolah yang ringan. Jadi jangan sampai qad kholat, nggak, tapi qad kholat. Jadi bukan qad kholat, nggak, tapi qad kholat. Nah, gitu. Ya. Oke. Lalu ketika kolkolah, teman-teman, sebelum kita ke sini jangan dulu. Perhatikan dulu, teman-teman. Ketika melafalkan kolkolah, banyak orang sudah melafalkannya dengan pantulan. Qad kholat, qad kholat. Tapi jangan sampai pantulannya tertahan. Hah? Maksudnya pantulan tertahan itu seperti apa? Yuk, perhatikan. Banyak orang melafalkan kolkolah sudah memantul, tapi jangan sampai dengan pantulan yang tertahan. Jadi seolah menambah ada huruf baru di sini apa? Hamzah sukun. Gimana bang pantulan yang tertahan? Ummatun qad kholat. Qad kholat. Ada yang melafalkan kolkolah begitu, rasanya berat sekali. Rasanya aduh berat gitu ya. Qad kholat. Nah, siapa yang surah bacaan ketika sholatnya, surah favoritnya surah Al-Ikhlas, ya? Oke, saking ikhlasnya melafalkan surah Al-Ikhlas, harus dipelajari juga tetap pelafalannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Enggak begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ringan. Enggak itu ya kayak berat rasanya. Enggak, ringan saja. Ya, gitu. Oke, betul nggak saya ini? Bener nggak ada yang begitu atau saya mengada-gada? Insya Allah apa yang saya sampaikan itu memang ada yang begitu. Ada nggak? Awas, bisa saya ngada-ngada nih. Ada nggak yang begitu? Qad kholat. Ada? Berarti alhamdulillah. Ada ya? Jangan berarti sekarang. Kenapa bang kok seolah tiba-tiba menambahkan hamzah sukun? Yuk kita cek yuk. Boleh saya cek dari buku saya? Boleh? Boleh nggak? Mana tadi ayatnya? Ya, izin ya. Jadi perhatikan. Huruf-huruf kolkolah, misalnya dal sukun. Nanti ada di buku kita dijelaskan teman-teman. Kita cari huruf dal. Ya, makanya tungguin sampai akhir. Saya juga udah bilang ya, tungguin sampai akhir kalau teman-teman pengen dapetin informasi-informasi buku kita, buku saya sendiri yang sedang kita persiapkan. Mana ya? Masya Allah, mana ya? Huruf dal. Mana teman-teman? Mana huruf dal ya? Ini ketika dicari mana sih? Nah, nih, kita cari huruf dal dalam kondisi sukun. Ya. Oke. Nah, lihat, kesalahan kedua apa? Dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Nah, contoh nih ya, contoh dulu ya, kita latihan dulu nih. Jangan sampai dibaca rodadnahu, midraron, mudhammatani. Enggak, tapi ringan saja. Midro, rodadnahu, ya, yadkhuluna. Masya Allah. Adraka, bukan adraka. Enggak. Nah, kenapa jangan sampai pantulannya tertahan seperti itu? Khawatir sudah menambah setelah dal sukunnya menyisipkan huruf baru. Ingat, menambah, mengurangi atau tertukar huruf pada suatu kalimat itu kesalahan besar karena bisa merubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut tergadaikan. Misalnya, ada perkataan gini. Aku cinta kamu. Artinya adalah aku menyayangi kamu. Iya, kamu. Tiba-tiba kamunya tersisipkan ada huruf S di belakangnya. Aku cinta kamus. Walaupun maknanya jadi negatif sih, tapi kan jadi kacau. Rancu. Aku cinta kamu berubah jadi aku cinta kamus. Nah, ya, maka jangan seolah menambah hamzah sukun di sini. Ya, kenapa? Karena gini teman-teman, izin ya. Kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun? Nah, ya, kalau teman-teman mikirnya pengen instan, saya bahas ini teman-teman akan anggap ini ribet. Yakin deh saya. Ya, kalau teman-teman pengennya instan, pengen cepet bisa, pengen cepet yang instan-instan, pasti nganggap ini akan ribet. Perhatikan, hamzah itu punya sifat namanya adalah syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tertahan suara. Ya.
Ini kayaknya mau habis banget. Kemana? Tertahan suara. Ya. Nah, sifat syiddah tertahan suara pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Betul nggak? Oke, kita buktikan. Misalnya nih, ya kita cari contoh ayatnya hamzah sukun. Ya, nih hamzah sukun. Nih, perhatikan. Misalnya pada kalimat ini, kita huruf ta-nya berjumpa dengan hamzah sukun. Nggak akan kita baca gini kan? Tatiyahumu atau tatiyahumu, tapi ta-nya akan terhentak. Tiyahumu. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah sukun sehingga akan merasakan sifat syiddah pada huruf hamzahnya. Tiyahumu. Betul nggak? Atau saya salah nih? Lanjut lagi misalnya nih bawahnya tu siruna fatatuna wa ka'san wal mu'minati. Tuh, gitu ya. Iqra. Tuh, bukan iqra, tapi iqra. Nah, kenapa? Karena berjumpa dengan hamzah sukun. Ya. Jangan sampai di sini teman-teman terlalu kreatif, tiba-tiba nambahin hamzah sukun padahal nggak ada hamzah sukun yang mana tadi Al-Qur'annya nih. Qad kholat, enggak, jangan sampai ada ini. Qad, hilangkan hamzah sukunnya. Ya. Oke. Nah, dimudahkan nih Al-Quran ini. Tajwid praktis. Oh, ini warna ungu dalam sukun kol. Kol-kolah pan. Pantulkan. Nol. Nggak dipanjangkan berarti. Karena dipantulkan bukan dipanjangkan. Cek di kartu panduan. Ada kartu panduannya dalam Al-Quran ini. Ya. Ada 2 ukuran nanti. Diskonnya 50%. Ada di dalam Al-Quran ini. Baru nanti teman-teman bisa nikmati. Tuh, kol-kolah pantulkan. Nol harokat. La ajron qad kholat, gitu. Paham? Jelas? Sip. Ya, kita baca lagi bareng-bareng. Ya, 1 ayat terakhir. Nanti yang mau masuk grup tahan. Sebentar lagi. Nanti setelah ini kita talaki dulu. Baru masuk grup. Yang tadi mau umroh bareng ada bulan Februari ini. Belajar seperti ini. Langsung dengan saya. Selama umroh. Di Tanah Suci Haram dan di Masjid Nabawi. Bareng bersama saya. Sambil umroh, sambil sempurnakan bacaan Al-Quran. Khususnya surah Al-Fatihah. 1 hari 1 ayat. Bersama saya bulan Februari. Kalau ada yang mau, boleh komen mau umroh. Kalau pengen masuk grup, boleh komen mau join. Kalau pengen masuk ke grup kita, Majelis Bedah Tajwid, boleh komen mau join. Kalau pengen masuk grup umroh, boleh komen mau umroh. Kalau pengen dua-duanya mau join umroh. Oke, silahkan di kolom komentar. Kita sambil baca dulu, Bu, bareng-bareng. Ya, gitu. Oke, nanti kalau di grup itu nanti ada informasi detail terkait dengan kami. Ya. Nah, oke, yang mau join umroh tungguin di akhir nanti informasinya ya. Harap bersabar. Ya. Sip, kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian. Tolong operator, ada operator sebentar. Operator tolong tuh. Operatornya ini mana nih? Sorry. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Ada tulisan jaiz di sini, jim, jeda, terus boleh, bebas. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, kita lanjut ke sesi talaki. Ya, ke siapa dulu? Ke Umit. Yang mau masuk grup tadi, yang mau umroh bareng masih ada nggak? Yang mau masuk grup masih ada nggak? Boleh komen. Yang mau umroh bareng dan masuk grup boleh komen mau umroh, mau join dan mau join umroh. Masih ada nggak? Langsung bersama saya. Bulan Februari. Bergabung dengan 90 jamaah yang sudah ada di grup umroh. Kalau yang grup Majelis Bedah Tajwid itu udah ada hampir 15.000 member. Ya. Tungguin sampai akhir. Ya. Oke, baik. Baik. Mau join ya, yang mau umrohnya nggak ada ya, baik, ya, yang mau masuk grup umroh udah ada 90 orang, teman. Oh, mau join umroh, baik Bunda Ina, tungguin ya, nanti di akhir ya. Oke, sekarang kita masih belajar, sekarang masuk belajarnya sesi talaki, sekarang praktek. Baik, silakan diklik. Kita belajar sekarang fokus surah. Assalamualaikum. Ada dengan nama akunnya Umi Titi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mana Umi Aduh, Titi? alhamdulillah bisa naik Alhamdulillah. dari Tangerang, Ted. Dari Tangerang. Udah Ya belajar berapa? udah berapa kali? Ini baru pertama kali Ya? nih. Baru pertama kali. Baru pertama kali naik. Iya. Baik, Masya Allah. Udah berapa lama Alhamdulillah udah hampir 2 bulan, Ted. 2 bulan. Sudah mulai bosan Hampir belum? 2 bulan. Udah mulai bosan belum Umi? Masih kurang. Masih terus ya, masih semangat ya. Masih terus, insya Allah. Baik. Cuman kadang gitu, Ted, sambil nungguin warung, sambil ngajar. Semoga menjadi pembawa keberkahan ya, karena di sela-sela kegiatannya masih mau Amin, belajar. amin. Karena yakinlah nggak semua orang dia punya kesibukan tapi mau meluangkan waktunya buat belajar. Maka itu hal yang mahal. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Termasuk mungkin saya. Mungkin saya kalau misalnya diamanahkan berdagang, baik itu buka warung atau apapun itu, belum tentu saya bisa melakukan hal yang sama. Ya, baik, Masya Allah. Buku tajwidnya belum ada. Buku tajwidnya nanti di grup. Tungguin sampai akhir. Ya, kalau mau betul-betul masuk buku tajwidnya, informasi launchingnya hanya di grup saja. Ya, kita masih lanjut lagi soalnya ini. Pokoknya di grup Bang, keburu penontonnya turun, saya tidak peduli. Ya, pokoknya kalau mau masuk grup silahkan tungguin sampai akhir. Karena kalau disampaikan sekarang bisa kena pelanggaran, Kak. Ya, baik. Silakan Umi Titi. Ya, dilafalkan surah Al-Fatihah saja. Ya, nanti kalau ada yang kurang sempurna, saya izin tambahkan. Ya, yang mau join umroh nanti di akhir ya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Ya, kalau misalnya ada sudah bagus, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya, insya Allah. Sudah siap Bunda? Umi Titi. Ted. Oke, Umi Titi dari Jakarta. Dari mana tadi? Jakarta ya? Tangerang. Dari Tangerang, Ted. Tangerang ya. Oke. Ya. Baik, silakan Umi Titi. Teman-teman yang lain yang sedang menyimak live ini, silakan kita ikut bantu simak ya. Silakan. Surat apa, Ted? Surat Al-Fatihah saja. Biar karena Al-Fatihah kan pertaruhan dalam sholat, maka Al-Fatihah dulu saja ya. Silakan. Bentar ya, Ted. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi huruf shin jangan sampai kerasa ada monyong-monyong. Ya, jangan ada tapi tipiskan dia dan nggak perlu bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, boleh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan milla, jangan milla, mi. Bismillahi, jangan mil, jangan Bismi, berarti tandanya tengah lidahnya kurang diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sedikit lagi ni. Coba Bunda ni. Ni. Nah, ni ya. Nir. Nirro. Ya, ni baru Kalau arro. satu kayaknya kalau satu enak, tapi kalau udah digabung agak karena kita udah fokus sama huruf ro-nya, pengen ro-nya bagus, tapi ni-nya jangan dikorbankan, tetap ni. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Yang ini lebih bagus. Mumtaz. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke.
kena di huruf shad. Bunda coba lafalkan si. Si. Nah, jadi pangkal lidahnya diangkat lagi karena huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka cara menebalkan huruf tebal itu dengan sifat namanya isti'la. Isti'la itu mengangkat bagian pangkal lidah kita ke arah langit-langit. Coba Bunda lagi si. Si. Nah, bagus, mulutnya nggak perlu mencucuk. Si. Jangan bonyol. Kedengeran soalnya kan beda antara bunyi gini loh Bunda. Ketika kita melafalkan desis dengan nah, tapi bukan berarti gini salah ya. Tapi ada yang dia belajarnya itu memang mulutnya agak monyong. Sli ada, tapi kalau yang saya ambil itu yang ini. Jadi dia nggak monyong, nggak, tapi sli. Jangan sampai sli ya. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan musta, tapi musta. Sinnya kembalikan ke keadaan tipis. Lagi? Mustaqim. Lagi, diulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, tinggal tebalkan PR-nya satu, tebalkan huruf shad ya. Pangkal lidahnya dikuatkan lagi Bunda ya. Jadi mengangkat pangkal lidah itu seperti kalau saya ibaratkan seperti kita mendorong lidah kita ke arah dalam. Jadi kayak mau nelen sesuatu. Coba Bunda ikuti saya ya, Umi Titi ikuti saya Si. Lagi, itu udah bagus tuh. Dikuatkan lagi. Si. Sip. Sekarang itu gak apa-apa walaupun belum sempurna, tapi itu yang dipakai sekarang dalam ayat. Coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini lebih bagus, keren, masya Allah. Lagi apa? Kof. Bagus, aman. Kof, udah bagus, aman. Lanjut. Siratal ladzina. Jangan ladzi, tapi ladzi. Siratal ladzi. Coba diulang Bunda. Siratal ladzina. Nah, jangan ladzi. Coba pangkal lidahnya jangan naik. Kalau itu tadi Bunda pakai pangkal lidah, coba zi. Jangan enggak. Lagi. Jadi lidahnya semua rileks dalam mulut, lidah semua rileks, paling ujung lidahnya nempel tipis-tipis ke ujung gigi jari atas. Zi. Lagi. Jangan terlalu ditekan jadi jadi gitu nanti. Masih ini ya. Coba siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan ta'alaihim. Udah bagus yang lainnya, tadi tinggal PR-nya satu di huruf shad. Ta'alaihim, jangan sampai ainnya masuk ke huruf ta'a, nggak, tapi ta'a. Nanti khawatir ainnya jadi kerasa tasdid. Ta'ala, nggak, tapi ta'alaihim. Jadi bukan ta'a, tapi ta'a. Siratal ladzina an'amta, bukan ta'a. Jadi ainnya jangan ditekan, jangan ditasdidkan. Nah, kenapa ainnya bisa ditasdidkan? Karena ainnya masuk ke huruf ta. Jadinya ta'a, bukan ta'a, tapi ta'a. Bisa difahami nggak Bunda antara yang pertama ini yang salah? Ta'a dengan ta'a. Jadi tak dulu tuntas baru masuk ke huruf ain. Lagi ya Bunda ya, diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi jangan jadi putus. Jangan jadi putus. Ya jadi kagok gitu ya. Oke. Lagi nggak apa-apa. Coba Bunda ikuti saya dulu. Bunda ikut saya. Ta'a. Seringan itu. Lagi ta'a. Ta'alaihim. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, tapi nun sukunnya jangan ditekan. An'am nggak? An'amta alaihim. Lagi.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, tinggal huruf dotnya udah bagus ya, masya Allah. Ini udah bagus huruf tebal dotnya. Tapi tinggal di waladdallin dia jangan sampai keburu dilempar ke vokal O-nya Bunda. Tapi ditunaikan dulu sifat istitolah. Istitolah itu, Bunda huruf dot makhrajnya di mana Bunda yang Bunda ketahui? Apa sih namanya? Apa ya namanya? Aduh, tiba-tiba lupa. Apa ya itu loh, yang itu loh, namanya itu loh. Apa Bunda? Di mana? Pinggir lidah ke gigi. Gigi mana? Gigi pinggir apa sih ya? Apa sih? Apa ya? Duh, namanya tiba-tiba lupa. Itu gigi apa yang buat ngunyah tuh? Apa Bunda? Gigi apa buat ngunyah? Gigi seri. Gigi seri mah bukan buat ngunyah. Kalau huruf dot pinggir lidah ke samping gitu, nanti Bunda melafalkan ya itu susah. Gigi geraham ya. Oke. Gigi geraham masa pinggir lidah ke gigi seri atau begini nanti lidah Bunda, atau nanti jadi kasihan lidahnya ya. Gitu ya. Nah, bagus. Kadang kita tahu istilahnya tapi buat ininya kan susah. Nggak apa masalah. Jadi Bunda salah secara teori atau tidak sempurna secara teori belum tentu cara bacanya salah, bukan ya. Ini kita hanya menguatkan saja. Nah, jadi pinggir lidah ke gigi geraham ya Bunda ya. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh keduanya. Nah, ketika dia dilafalkan walabo, jangan dia nempel terus agak geser seret ke depan. Maka jangan sampai, nama sifatnya istitolah, memanjang makhraj. Jadi jangan sampai dulu ketika sudah dialirkan suaranya udah bagus, dotnya walabo, tapi jangan dulu dilempar ke vokal O-nya. Tunaikan dulu sifat istitolah, pergeseran memanjang makhrajnya. Walabo. Jadi jangan sampai walabo tapi walabolin. Coba sekali lagi Bunda dari Goiri, Umi Titi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ini bagus dotnya, tapi waw dan lamnya jangan gara-gara Mumi fokus ke huruf dot jadi wala, bukan wala, tapi wala, tetap tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istitolah dengan tawasud beda. Tawasud itu dari segi suara, istitolah itu spesial, bukan perihal suara. Lagi Bunda, diulang lagi Umi Titi. Ghairil maghdubi alaihim imnya jangan diputus. Alaihim walnya. Amnya harus ngalir sedikit karena sifatnya tawasud bukan syiddah. Lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah bagus ini, tapi jangan terputus suaranya. Nya harus ngalir terus. Umi Titi. Ya, saya contohin lagi ya, izin ya. Ini mohon maaf kalau saya zoom begini biar kelihatan teman-teman ya, biar kelihatan pelafalannya ya. Yo, walaupun begini juga udah jelas ya. Udah usia. Nggak apa-apa, nggak masalah, insya Allah ya. Lambat atau cepatnya kita dalam belajar bukan jadi suatu hal yang memalukan dan aib. Oh, nggak masalah. Yang penting yang malu itu kalau nggak mau belajar, itu malu baru ya. Yo, semangat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, amin. PR Bunda berarti tinggal kadang-kadang suaranya menghilang. Bunda ketika istitolahnya muncul jangan sampai suaranya hilang. Nah, tinggal PR sedikitnya di huruf dot, tapi itu bukan kesalahan besar. Dotnya udah bagus banget. Ya, Umi Titi, gitu ya Sekali lagi ya, Ted. Boleh. Lagi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nah, yang ini lebih bagus walaupun suaranya ngalir dia tapi masih masih kurang kuat, masih walau. Nah, kecil harusnya rohwah betul-betul mengalir. Walau jelas aliran suaranya. Tadi udah ada cuman belum. Tapi udah bagus, tinggal disempurnakan si aliran suaranya tadi, si rohwahnya, si sifat rihwahnya. Ya. Jazakallah. Hampir mau bilang jazakillah ya. Pasti mau bilang jazakillah ya. Kalau bilang jazakillah, nanti suara saya jadi begini. Jangan jazakillah ya Bunda. Afwan Bunda. Terima kasih Bunda ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir tadi bilang mau jazak. Bukan jazakillah, karena kecoa jazakallah. Nah, kalau jazakillah kita ganti nanti suara saya jadi begitu, ya. Gitu ya, jadi suara imut-imut, ya. Oke, satu lagi. Yang mau masuk grup, yang pengen belajar seperti ini tapi di tanah suci haram, ya, di masjid di Mekah Al-Mukarramah dan Nabawi, berangkat bareng bersama saya. Ya, tungguin sampai akhir. Yang pengen masuk grup dapetin rekaman live kita dan yang lainnya, informasi launching buku kita, ya, kelas-kelas kita yang sedang kita persiapkan, masuk grup, tungguin setelah ini. Harap bersabar. Oke, lanjut lagi satu lagi, Bunda Ana Hasanah. Ini beliau suaranya udah bagus. Ya. Ini beliau suaranya udah bagus. Jadi kita akan belajar dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Ya. Sehat nggak nih? Siap insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bosan belum Bunda belajar di sini? Belum, mudah-mudahan tidak akan bosan. Wah, Insya Allah, amin. Terima kasih banyak sekali membantu. Kembali kasih lebih banyak kok juga ya buat Bunda Hasanah. Baik, Bunda Hasanah, silakanlah tanpa berlama-lama ya dilafalkan Al-Fatihahnya. Saya izin bantu simak dan teman-teman yang lain di sini juga bantu simak, sama-sama semua kita belajar. Nanti kalau ada yang mungkin kurang sempurna saya izin ingatkan. Ya kalau ada yang kurang yang sudah bagus tentu kita yang belajar dari pelafalan Bunda ya. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awud. Dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ajib, Masya Allah, mantap, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal ya. Bunda pun merasa ya, tinggal kurang tebal sedikit. Angkat lagi pangkal lidah sifat isti'lanya. Coba diulang lagi. Ihdinas sirat. Jangan jangan ihdi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba yang itu ya. Lagi Bunda. Yang itu ya. Ya, lagi Masya Allah. Kalau udah disambung jadi salah. Ya, nggak apa-apa. Memang seringnya gitu saya juga sama. Ya, lagi Bunda coba. Tetap sempurna istilahnya. Siratal mustaqim. Sekali lagi izin. Ihdinas siratal mustaqim. Angkat lagi pangkal lidahnya, Bunda. Yang itu. Yang itu. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sip. Mantap. Lanjut, Masya Allah. Kuatkan lagi suaranya Bunda. Siratal ladzi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, bagus. Diulang lagi dari Goiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup ya. Yang akhirnya saya nggak tambahkan apapun, sudah bagus ya Bunda, dari apa yang saya ketahui ya Bunda ya, sudah bagus. Udah, tambahannya tadi berarti apa aja Bunda? Terima kasih. Ya, ini juga ilmu dari Ustadz. Izin dari Allah. Alhamdulillah banyak belajar dan saya amalkan juga kepada teman-teman. Masya Allah, bareng-bareng iya, belajar betul. ngaji bareng Iya, gitu. betul Mohon Bunda. izin. Jadi kalau sama-sama. salah pun mungkin nggak dosa gitu ya Ustaz. Insya Allah, karena makanya terus belajar kitanya. Saya pun sama menyampaikan. Nanti kalau misalnya ada sempat saya sampaikan salah, saya akan pasti saya koreksi. Misalnya ada yang salah kemarin saya menyampaikannya apa, saya sampaikan lagi. Karena saya pun sama belajar, ya sama saya belajar gitu ya. Jadi di sini kita mengajak teman-teman dalam belajar itu bukan berarti mungkin kita tidak membuat orang menjadi mahir, tapi minimal kita membuat orang bisa senang baca Quran dan bisa membaca Quran. Kalau urusan mahir itu urusan guru-guru kita para ulama, tapi kita minimal menghiasi live TikTok ini dengan hal-hal baik atau kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal baik, ya gitu. Bisa sedikit diamalkan gitu ya Ustaz. Harus diamalkan. Nah, gitu Bunda ya. Oke. Terima kasih nih udah sering aktif ya Bunda ya, sehat-sehat ya insyaallah ya. Sering nggak masuk juga karena memang banyak jadwal juga, kadang ditinggal ikut setengah harus pergi gitu Ustaz. Nggak apa-apa, nggak apa Bunda. Kan sekarang banyak live TikTok, banyak guru-guru kita, banyak kelas-kelas online. Lah diikutilah dengan siapapun, insya Allah kita terus belajar. Sama saya juga. Kadang-kadang suka ikutan di room yang lain. Iya, ikutan aja, nggak apa-apa, ikutan. Support guru-guru kita, belajar sama guru-guru yang lainnya. Jadi nggak ada alasan tuh. Sekarang kan live ngaji udah banyak ya di TikTok. Kita scroll aja habis ini pasti banyak juga. Gitu. Ada yang hampir sama dengan Ustadz juga ini yang cara-caranya. Alhamdulillah. Selagi buat kebaikan, saya senang ditiru dan saya pun suka melihat yang lain. Ya selagi buat kebaikan, fokusnya buat kebaikan dulu. Jadi bukan hanya fokus untuk menaikkan diri sendiri enggak, tapi untuk ikut menyebarluaskan dengan hal-hal baik. Nggak masalah. Justru saya senang. Gitu ya Bunda ya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum bil khair. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Doa terbaik buat Bunda Ana Hasanah. Sehat-sehat selalu Ustaz bersama keluarga, Dede sama Teh Dewinya. Amin. Yang lainnya juga kru-krunya. Amin. Baik. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bunda Ana Hasanah ya.